pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lentera pagi hari ini akan mengangkat judul Semakin Diberkati, Semakin Rendah Hati. Ketika kita bersama-sama merenungkan tema tersebut, saya teringat tentang ilmu padi, dan saya meyakini juga Bapak Ibu Saudara pasti sudah mengetahuinya. Ya, ilmu padi berbicara mengenai semakin merunduk, semakin berisi. Dan sebenarnya ketika kita berbicara akan hal itu, maka hal itu akan mengubahkan pribadi kita menjadi pribadi yang rendah hati, jauh dari rasa kesombongan, dan kita bisa dengan lebih nyaman untuk menjalani kehidupan ini. Dalam hal ini, banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing. Kebanyakan orang tidak mempergunakan ilmu padi itu dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, ketika mereka semakin diberkati dalam hal apapun, entah itu intelektual, entah itu berkat berupa ekonomi, jasmani, ataupun yang lainnya, yang nampak seseorang justru jauh dalam sikap rendah hati. Muncul kesombongan bahwa segala apa yang telah ia capai, ia terima, itu karena usahanya sendiri-sendiri. Dan bahkan tak jarang kemampuan berkat yang ia miliki justru dipakai untuk menindas orang lain, melakukan tindakan bullying, termasuk juga memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini, kita akan bersama-sama belajar melalui sikap Daud. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-18. Di situ mengatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Apa yang diungkapkan oleh Daud tentu menarik untuk kita lihat bersama, karena kita ketahui bersama Daud adalah pribadi yang punya power, punya kekuatan yang dapat memerintah orang Israel kurang lebih 40 tahun. Ya, meskipun ia menjabat sebagai raja kurang lebih 7-8 tahun, tetapi powernya sampai 40 tahun. Artinya pengaruhnya cukup besar untuk orang-orang Israel pada saat itu. Dan kita juga ketahui bersama Daud yang adalah gembala
diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas Israel, itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa besar dari seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang sangat disegani. Tentu hal itu membuat kita dapat melihat bahwa berkat Tuhan sangatlah melimpah dalam kehidupan Daud. Mulai dari gaya kepemimpinannya, mulai dari kesejahteraannya, dan yang lainnya. Dalam bacaan kita saat ini, dalam kondisi Daud yang sudah diberkati luar biasa besar, ia tetap mempunyai sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ia dengan jelas mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Itu menunjukkan bahwa pencapaian yang telah Daud terima tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan di situ justru membuat Daud tidak menjadi pribadi yang angkuh dan sombong, melainkan ia tetap rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat belajar bersama. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Kristus. Dan kita ketahui bersama, Kristus datang bukan dalam kondisi kemewahan, tetapi kondisi kesederhanaan. Ia menjadi teladan untuk tetap rendah hati. Oleh karena itulah, di masa-masa Natal yang saat ini masih kita rasakan bersama, kita dapat belajar dua tokoh penting dalam kitab suci. Pertama adalah Daud, yang kedua adalah Kristus. Kristus yang adalah Raja, Kristus yang adalah Tuhan, Kristus yang adalah Mesias, mau mengosongkan diri untuk datang ke dunia, mau merendahkan diri agar manusia dapat meneladani pribadinya. Dan kita bersama-sama juga masuk di penghujung tahun 2022. Tentunya hal itu menjadi sebuah refleksi untuk kita bersama. Apakah pencapaian-pencapaian yang sudah kita terima itu karena kemampuan kita atau karena berkat Tuhan? Ketika kita meyakini akan firman itu, maka kita akan sadar diri dan dapat mempunyai sikap yang rendah hati. Termasuk juga ketika kita nantinya akan bersama-sama masuk di tahun baru 2023. Mari hal-hal negatif yang perlu kita ubah di tahun 2022 ini kita ubah sedemikian sehingga di tahun 2023 kita dapat bersama-sama menjadi pribadi yang senantiasa diberkati Tuhan dan selalu rendah hati. Ingatlah ilmu padi dan ingatlah firman Tuhan saat ini. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru 2023. Tetap semangat, Tuhan senantiasa memberkati dan selalu rendah hati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
Bila mana pada kesempatan kali ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami jauh dari rasa kesombongan, keangkuhan, dan suka untuk membanggakan diri. Kami meyakini bahwa setiap berkat, setiap pencapaian yang kami rasakan dan kami terima itu tidak lepas karena berkat-Mu. Dan ketika kami menghayati akan hal itu, tentu Tuhan akan mengubahkan hati kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang senantiasa ramah, humble kepada sesama, dan biarlah setiap apa yang boleh kami terima dapat kami nyatakan dengan rasa syukur kami melalui setiap perilaku kami di sepanjang hari. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya hanya kasih setia Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa rendah hati di dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati tanggung jawab kami, Tuhan berkati anak-anak kami dan orang tua kami. Biarlah itu semua hanya di dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Termasuk juga untuk gereja-Mu, kiranya hanya berkat Tuhanlah yang memampukan setiap pelayan-Mu untuk dapat melayani Engkau dengan setulus hati. Dan pada saat ini kami bersama-sama menyambut tahun baru 2023. Kiranya semangat yang daripada Tuhan menjadikan kami dapat menghitung berkat-Mu dan menjadikan pribadi kami senantiasa rendah hati dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat, senantiasa merasakan berkat Tuhan. Yakinlah bahwa pencapaian yang kita terima itu tidak lepas dari Tuhan. Dan selalu ingat, rendah hati dalam setiap menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.